Oke teman-teman, ini bursa ini udah libur ya di akhir tahun ini saatnya rebalancing atau diam saja kita memasuki hari-hari terakhir Desember 2025 ini. Suasana di pasar modal sangat berubah. Volume transaksi cenderung menipis karena para manajer investasi dan trader besar mulai menutup buku dan pergi berlibur. Namun bagi investor retail, periode ini seringkali mendatangkan dilema. Apakah ini saat yang tepat untuk merombak portofolio atau justru membiarkannya saja? Mengapa akhir tahun penting itu? Karena secara historis akhir tahun identik dengan fenomena window dressing, di mana harga saham unggulan seringkali terangkat karena upaya manajer investasi mempercantik laporan keuangan mereka. Namun di tahun 2025 ini, dengan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga terbaru dan kondisi geopolitik, strategi yang diambil harus lebih praktis dan taktis. Kapan Anda harus melakukan rebalancing? Ya, rebalancing adalah proses mengembalikan bobot alokasi aset ke target awal Anda. Anda perlu bertindak jika satu, deviasi aset terlalu jauh. Jika target awal Anda adalah 50% saham dan 50% obligasi, namun karena kenaikan pasar saham di kuartal 4 tahun 2025, porsi saham Anda menjadi 65%, maka risiko Anda saat ini lebih tinggi dari rencana semula. Menjual sebagian saham untuk membeli obligasi adalah langkah bijak untuk menjaga profil risiko. Perubahan fundamental emiten. Akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk melakukan review tahunan. Jika ada perusahaan yang kinerjanya memburuk sepanjang 2025 dan prospek 2026 terlihat suram, melakukan pembersihan portofolio adalah keharusan. Anda bisa memantau kinerja emiten secara detail melalui IDN Financials. Dan yang ketiga, strategi tax loss harvesting. Jika Anda memiliki instrumen yang merugi, menjualnya di akhir tahun bisa menjadi strategi untuk mengimbangi kewajiban pajak dari keuntungan atau capital gain yang Anda peroleh di aset lain. Kapan Anda sebaiknya diam saja? Nah, ini kalau rebalancing, sekarang kalau diam. Terkadang langkah terbaik dalam investasi adalah tidak melakukan apa-apa. Pertimbangkan untuk diam jika satu, biaya transaksi terlalu tinggi. Jika portofolio Anda relatif kecil, biaya broker dan pajak penjualan bisa memakan presentasi keuntungan yang signifikan hanya untuk penyesuaian minor. Dua, investasi jangka panjang. Jika Anda adalah penganut value investing dengan jangka waktu 5-10 tahun ke depan, fluktuasi akhir tahun hanyalah kebisingan jangka pendek. Selama tesis investasi Anda belum berubah, biarkan bunga majemuk bekerja. Ketiga, likuiditas rendah. Di masa libur akhir tahun, pasar seringkali kurang liquid. Melakukan transaksi besar pada saham dengan kapitalisasi kecil bisa membuat Anda mendapatkan harga yang tidak menguntungkan. Langkah praktis sebelum menutup tahun. Sebelum Anda memutuskan, lakukan 3 langkah cepat ini. 1. Cek portofolio. Gunakan platform seperti Stockbit atau Ajaib untuk melihat ringkasan performa tahunan Anda secara visual. Siapkan dana kas. Pastikan Anda memiliki kas yang cukup untuk menyambut Januari Effect atau peluang yang mungkin muncul di awal tahun 2026. 3. Evaluasi tujuan keuangan. Apakah di tahun 2026 Anda membutuhkan dana besar seperti DP rumah atau biaya sekolah? Jika ya, amankan keuntungan Anda sekarang ke aset yang lebih liquid seperti reksadana pasar uang. Kesimpulannya, keputusan antara rebalancing atau diam saja sangat bergantung pada seberapa jauh portofolio Anda menyimpang dari rencana awal.
Akhir tahun bukanlah waktu untuk terbawa emosi pasar, melainkan waktu untuk refleksi. Jika portofolio Anda masih sejalan dengan tujuan jangka panjang, maka menikmati liburan tanpa melihat layar bursa adalah investasi terbaik untuk kesehatan mental Anda. Disclaimer: investasi saham memiliki resiko. Tulisan ini bersifat edukasi dan bukan merupakan perintah jual atau beli. Demikian sedikit wacana atau informasi agar kita dapat menikmati liburan dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.